Ya, kita lanjutkan diskusi, Bang Habib. Jadi gimana? Sejauh apa kemudian komunikasi antara tim Pak Prabowo dan juga PDI Perjuangan akan pertemuan dulu lah. Ini akan berlangsung kapan? Setelah atau sebelum 20 Oktober? Jadi gini, persoalan pertanyaan-pertanyaan teknis ya, apakah ada menteri dari PDI Perjuangan, kemudian kapankah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo? Menurut saya sekarang menjadi kurang relevan lagi. Kenapa? Karena secara de facto yang namanya komunikasi politik, kerjasama politik antara PDI Perjuangan, Pak Prabowo, dengan Gerindra, Pak Prabowo dan Bu Mega sudah berjalan sangat-sangat baik sekali. Ada 3 indikator yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya. Yang pertama, komunikasi intensif terkait hal ihwal kerja-kerja di DPR ya. Termasuk soal anggaran beberapa waktu belakangan ini, di mana support full diberikan oleh teman-teman PDI Perjuangan kepada agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang mendatang. Yang kedua adalah support full dari Gerindra kepada Mbak Puan Maharani untuk tetap menjadi Ketua DPR RI mengacu kepada Undang-Undang MD3 yang tidak berubah sama sekali. Walaupun godaan tentu saja ada dari berbagai kalangan, dari berbagai partai politik yang juga mengatakan apakah tidak memungkinkan dirubah MD3 ya kan, sehingga kita bisa mendapat ketua DPR yang quote and quote bisa lebih dekat. Ternyata ya de facto kita sudah buktikan Undang-Undang MD3 tidak sama sekali berubah. Yang ketiga, ini penting saya sampaikan, adalah support full ya dari PDI Perjuangan kepada kami Partai Gerindra agar Pak Ahmad Muzani bisa menjadi ketua MPR. Ya, sebelum sidang paripurna kemarin penentuan ada yang namanya rapat gabungan ya, di mana perwakilan fraksi-fraksi dan DPD rapat untuk menentukan calon ketua MPR. Siapa yang menjadi korlapnya? Siapa yang menjadi tim ses pemenangannya Pak Ahmad Muzani paling depan secara de facto adalah teman-teman PDI Perjuangan ya, fraksi PDI Perjuangan MPR menurunkan line up terbaik ya. Ada Pak Hugo Pereira, ada Pak Basara ya, termasuk abang saya ini Pak Pak Arya Bima ya, hadir ya, mengkomunikasikan ke partai-partai lain untuk menyepakati Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Baik. Lalu setelah acara rapat gabungan tersebut, siapa yang mengumumkan ya hasil rapat gabungan yang sebetulnya bisa di-keep secara internal, hanya konsumsi internal, adalah Pak Ahmad Basarah dari PDI Perjuangan mengumumkan langsung kepada media, sehingga malam itu tenanglah Pak Ahmad Muzani, kita semua bisa tidur nyenyak karena sidang paripurna keesokan harinya seolah tinggal formalitas penentuan Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR. Nah, dari 3 fakta tersebut jelas menurut saya yang namanya dalam konteks kebangsaan, kerjasama politik dalam konteks kebangsaan itu sudah berjalan. Nah, urusan elit kami, pimpinan kami, ketua-ketua umum kami untuk menentukan apakah secara teknis atau prinsipil nanti ada teman-teman PDI Perjuangan di kabinet ya, lalu pertemuannya kapan ya, apakah di Teguh Umar sambil makan nasi goreng, kita tunggu saja kabar baiknya. Sudah diperjelas bahkan nih kayaknya nih. Bang Habib, kalau secara de facto sudah jelas, lagi dukung-dukung di parlemen sudah jelas begitu ya, artinya bisa dibilang pertemuan sebenarnya tidak penting lagi, tidak perlu pertemuan juga, semua sudah berjalan dengan apa adanya saat ini begitu? Ya, yang tahu penting atau tidak pentingnya kan nanti ketua-ketua umum kami, para pemimpin kami. Kita ya, saya Mas Arya Bima dan teman-teman lain mengikuti saja ya. Harapan rakyat tentu lebih baik ada pertemuan mungkin ya, karena kan akan adem ya. Tapi kita lihat, kita nggak mungkin mendahului, takutnya kita offside gitu. Baik. Oke, saya mau ke Mas Arya Bima. Mas, betul tidak sih memang betul-betul sekokoh ini ya jalinan komunikasi dan juga kedekatan antara PD Perjuangan dan juga tim dari Gerindra begitu ya, baik itu di Senayan maupun juga nanti mendukung full pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, apa yang dikatakan Bang Habib Rohman tadi kan itu merupakan satu akibat dari keputusan kedua ketua umum partai pemenang Pilpres dan pemenang Pileg ya. Bagaimana membangun satu sistem demokrasi yang tadi saya sampaikan, penguatan dalam sistem TIAS 3 dengan penguatan sistem presidensial ini betul-betul terjadi. Bagaimana
kita ingin berdamai dengan sistem yang saling bisa memfungsikan check and balance secara sungguh-sungguh, ada keinginan dan ketulusan yang lebih terlihat di dalam proses komunikasi politik itu, yang saat ini selalu ditanyakan seperti juga oleh Mbak Maya dan Mas Al-Fatah tadi adalah pentingnya pertemuan. Menurut saya dan menurut kawan-kawan PDI Perjuangan, pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ini adalah sesuatu hal yang perlu, lebih pada hal-hal yang menyangkut bagaimana pertemuan antara sosok dua negarawan, presiden kelima dan presiden ke-8 ini adalah akan memberikan satu keteduhan, akan memberikan suatu iklim yang lebih harmonis buat masyarakat. Tentang elit, saya kira tadi disampaikan bagaimana komunikasi politik yang ada di dalam legislatif, di DPR dan MPR ini betul-betul terjadi antara dua partai besar yang tentunya dengan berbagai partai politik yang ada di parlemen. Apakah kemudian akan gabung atau tidak? Sekali lagi, itu tergantung yang pertama, kita memahami penguatan sistem presidensial adalah presiden terpilih. Kemudian PDI Perjuangan tentu akan memberi penguatan pada fungsi yang menjadi hak dan mandat rakyat, yaitu sebagai pemenang pemilu legislatif untuk melakukan fungsi-fungsi anggaran, fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi legislasi yang secara konstitusional itu memang tidak bisa terlepas hubungan antara legislatif dan eksekutif di dalam pembuatan perundang-undangan maupun penentuan undang-undang APBN. Inilah yang menurut saya ke depan akan menjadi sesuatu yang baik antar dua tokoh dan dua partai politik digabung dengan partai-partai politik dan fraksi-fraksi yang ada di ya Pak ya. Narasinya positif sekali gitu. Nampaknya apakah kemudian kita masih penting gitu membahas nanti PDI Perjuangan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan? Kalau sudah selaras seperti ini, Kang Ujang harus jawab nanti ya, usai jeda ya sesaat lagi. Iya, apakah masih menarik begitu Kang Ujang kita membahas akankah berada di luar atau di dalam pemerintahan gitu? Kalau tadi nampaknya sudah sama-sama mendukung, bahkan intens sekali begitu dukungannya. Gak relevan lagi pertemuan. Ya, saya dari awal mengatakan bahwa indikasi tanda-tanda lah, kalau Bang Habib mengatakan tondo-tondo gitu, bahwa PDIP masuk koalisi itu akan semakin jelas, akan semakin clear. Nah tadi bagaimana PDIP dengan Gerindra satu frekuensi ya, dalam konteks mensupport pemerintahan ke depan. Ini kan bagian daripada strategi untuk membangun bersama-sama. Ya membangunnya bukan dari luar saya melihat PDIP, tapi dari dalam. Makanya isu-isu tadi kader terbaik ya PDIP masuk kabinet kan ada gitu. Dan itu bahkan sampai 2-3 gitu nama yang disebut ya hari ini gitu. Oleh karena itu saya meyakini bahwa apakah ini relevan? Ya sangat relevan. Bagaimana misalkan partai pemenang pileg PDIP ya kan positioningnya menentukan dalam konteks sejarah membangun Indonesia ke depan. Apakah di luar maupun di dalam gitu. Tapi saya melihat tadi dari katakanlah apa yang saya sampaikan, saya konsisten mengatakan bahwa dari awal kemungkinan besar PDIP masuk ke pemerintahan. Dan pemerintahan lebih menarik, makanya narasi yang dibangun adalah di luar maupun di dalam sama-sama pengabdian, sama-sama membangun bangsa kan. Jadi ya lebih enak di dalam lah dibandingkan di luar kira-kira begitu. Dan itu sangat rasional saja begitu, iya. Sangat wajar saja dalam konteks membangun check and balances ke depan ya. Walaupun memang tadi adanya di dalam. Di dalam pun saya merasa gini. Walaupun di dalam saya melihat begini, karena ada kebutuhan untuk membangun atau menciptakan gini. Kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Artinya gini, walaupun mensupport PDIP, mensupport pemerintah, tapi kan publik harus didengar, harus dilihat. Kalau mereka misalkan yes terus ke pemerintah, oke terus ke kekuasaan, publik juga tidak akan merespon baik kepada partai-partai itu. Oleh karena itu saya melihat walaupun misalkan seandainya PDIP masuk pemerintahan, maka ya tetap akan mengkritisi juga di parlemen. Gitu. Pasti akan tidak akan diam juga untuk tadi melihat misalkan ada kekurangan-kekurangan atau minus-minus yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Bergeningnya jadi lebih besar ya. Tapi tetap karena tadi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari publik harus bekerja
ya bersuara juga di parlemen, kira-kira Baik, begitu. kita akan tunggu nanti akan seperti apa pertemuannya, akan terjadi sebelum atau sesudah pelantikan. Kita akan tutup, masih tetap menarik sih menurut saya. Iya, Ya. apakah juga menunya akan ada nasi goreng lagi? Nah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini, Kang Terima Ujang. kasih, Terima Kang kasih, Ujang. Bang Habibur Rahman. Bang Terima kasih, Mas Habib. Ardi Bang Habib. sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Bima. Oke, pemirsa. Bang Terima kasih Habib. seluruh narasumber.